Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A, 3B, dan 3C. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti biasa, yaitu belajar mengajar secara daring. Kondisi pandemi ini bukan keinginan kita semua. Yang kita inginkan adalah kondisi yang normal, seperti dulu kala kita bisa bermain bersama, kita bisa bertatap muka, dan bisa beraktivitas di sekolah. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, ambil sikap berdoa. Semoga dengan kita mulai berdoa, kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan dan bisa berguna, bermanfaat bagi diri kita semua. Amin. Ambil sikap berdoa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Reman mau melanjutkan lagi tentang pelajaran kemarin. Kemarin kan sudah Pak Reman berikan teorinya ya. Teorinya bahwa icon copy bisa digunakan itu jika gambar sudah diseleksi atau sudah diaktifkan. Itu berada di Paint. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 8. Di halaman 8 ini caranya sudah kemarin Pak Reman lakukan ya. Pak Reman lakukan menggunakan icon select. Ya, sekarang kita menggunakan icon copy pada program CorelDRAW. Icon copy paste pada CorelDRAW. Icon copy ya. Sekarang Pak Reman buka dulu CorelDRAW-nya. Sambil buka icon CorelDRAW ya, kita baca dulu. Icon berada pada menu bar yang berupa dua kertas yang ditumpuk. Dua kertas yang ditumpuk ini kita sering ya melihatnya seperti ini. Melihatnya seperti ini itu namanya adalah icon copy. Icon copy. Kalau pastenya apa? Pastenya ada di bagian di toolbarnya. Icon copy baru dapat digunakan aktif setelah gambar yang disalin terseleksi. Ini jawaban yang kemarin nih, ya. Terseleksi. Gambar yang terseleksi ditandai dengan beberapa titik hitam di sekitarnya. Pada gambar 1.2 terlihat jelas perbedaan gambar yang diseleksi dan tidak terseleksi. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Gambar yang terseleksi sebelah kiri ada titik hitam ya, 8. Dikelilingi titik hitam dan satu tanda silang di bagian tengah. Pada gambar yang tidak seleksi, sebelah kanan tidak terdapat titik hitam. Icon copy akan aktif terlihat jelas di bawah ini. Ini Pak Arman buka Corelnya. New, ya, new selalu new. Sebentar. Jadi ini perbedaannya. Jadi yang diseleksi itu ada titik hitamnya, yang tidak diseleksi itu tidak ada. Ingat, tanda panah ini, yang ujung ini namanya adalah pick tool. Pick tool itu apa Pak? Pick tool itu pengganti select kalau di Paint. Jadi pick tool itu digunakan untuk memilih gambar. Itu namanya pick tool. Jadi kalau kita mau memilih atau memindahkan gambar ataupun yang lain, kita tetap harus menggunakan kembali ke pick tool. Kembali ke pick tool. Ini Pak Roman sudah, Pak Roman oke. Sudah ya. Sekarang gini. Pak Roman mau mencontohkan itu adalah poligon. Icon poligon. Poligon yang di buku paket, itu di buku paket di halaman 10 ya. Sebentar Pak Roman buka dulu buku paketnya di halaman 10. Sudah, di halaman 10 itu icon poligon di Corel itu tidak bisa langsung bentuknya seperti itu, Mbak Mas. Kalau kita nyarinya itu kesulitan. Jadi nyarinya di mana, Pak? Yang poligon. Poligonnya itu ada di sini. Di bawahnya, maaf, melambat. Ini kalau kita deketin, namanya adalah polygon tool. Nah, Pak, bentuknya kok tidak segi 5, Pak? Ya, memang ikonnya seperti ini. Tapi kita klik dulu. Klik saja. Tidak usah diklik anak panahnya. Kalau kamu klik anak panahnya, nanti munculnya seperti ini. Jadi kalau ini, klik aja bebas. Klik aja langsung seperti ini. Nah, karena di situ ada sudutnya 5, jadi di sini ada 5. Kalau kamu taruh 6, nanti jadinya 6. Ini 5 saja. Pak Roman buat. Ini menggambarnya di bidang gambar. Klik tahan geser. Nah, seperti ini. Seperti ini, ya. Kemudian, kita untuk memilihnya kita kembali ke pick tool. Kembali ke pick tool. Nah, kalau pick tool ini bisa digeser-geser, Pak Mas.
Tapi kalau kamu tetap masih di poligon, ya masih di poligon seperti ini tidak bisa gesernya bisa di tengah, tapi juga nanti kerepotan, tidak bisa leluasa. Kalau kamu pindah geser sini akan berubah menjadi kursornya berubah menjadi ini akan menggambar lagi, gitu ya. Ya, kembali ke Pictool. Kemudian ini Pak Arman unduh di sini. Nah, untuk memilih gambar, kita tidak usah seperti ini. Ini nanti pas waktu pelajaran semester 2. Seperti select ini ya. Nah, ini untuk memilih dulu kita diklik yang sini. Klik, pokoknya klik di gambarnya. Kemudian ikon copy akan muncul. Mana Pak ikon copy? Nah, ikon aktifnya di sini. Nih, copy. Ini copy. Kalau pastenya dia akan otomatis akan tidak aktif. Yang sebelahnya ini. Ini ada cut, copy, paste. Ini jadi satu. Copy. Pak Roman klik copy. Loh Pak, tidak terjadi apa-apa. Ya memang tidak terjadi apa-apa. Kan karena itu untuk mengcopy. Kemudian baru klik paste. Di paste di sini. Klik paste. Loh Pak, mana Pak? Tidak kelihatan katanya muncul 2. Nggak sama seperti Paint. Kalau Paint itu kan langsung muncul 2. Sabar, geserin. Nah, muncul 2. Begitu Mbak Mas. Jadi Pak Arman ulangi. Gambarnya Pak Arman unduh dulu ya. Diklik, gambarnya dipilih, diseleksi. Kemudian klik icon copy. Kemudian klik icon paste. Seperti ini. Loh Pak, tidak kelihatan. Geserkan ke kanan. Ini harus sabar Mbak Mas. Tapi kalau kamu tidak sabar, nanti juga kebingungan. Intinya sabar dulu. Sabar, karena ini pelajaran dari awal dulu, CorelDRAW. Ya, kalau sudah seperti ini berarti sudah dilepas, tidak ada, ya, tidak ada yang diseleksi. Pak, aku mau memilih ini Pak. Yang ini mau saya copy Pak, boleh. Tinggal copy, kemudian tinggal paste, geserkan. Oke, sudah ya. Atau cara lain di halaman 11. Cara lain di halaman 11 ini lumayan kesulitan Mbak Mas. Karena menggunakan kontrol kanan, menggunakan klik kanan di mouse. Jadi klik sini, klik yang gambar yang akan dipilih, kemudian klik kanan ya, harus tepat. Kalau kamu ngeklik kanannya di sini, nanti tidak muncul. Klik kanannya tidak muncul ya. Jadi harus ngekliknya tepat di gambarnya. Klik kanan pakai jari tengah, kemudian klik copy. Nah, kemudian kalau ini baru bebas, terserah. Klik kanan, baru paste. Lupa tidak muncul Pak, turunkan. Nah, seperti ini. Ya. Atau sekarang Pak Roman menggunakan bantuan keyboard. Ya, Pak Roman menggunakan bantuan keyboard. Ini keyboard virtual. Keyboard virtual itu keyboard yang nanti Pak Roman menekan apa muncul di sini. Ini Pak Roman mau copy. Ini Pak Roman klik dulu. Untuk copy itu menggunakan Ctrl C. Ya, copy menggunakan Ctrl C. Ctrl tekan tahan. Ini berwarna biru itu berarti keyboard yang Pak Roman tekan itu menahan. Ctrl tekan tahan, C tekan. Sekali saja. Lupa tidak terjadi apa-apa. Ya memang. Kemudian untuk paste adalah Ctrl V. Ctrl berarti Ctrl tekan tahan, V sekali. Jangan tekan V terus. Kalau kamu tekan V terus nanti gambarnya banyak. Tekan V sekali. Nah, Pak tidak kelihatan, geserin. Nah, seperti ini. Ingat, 1 kali copy untuk beberapa kali paste. Berarti Pak Roman mau menambah lagi. Kalau menambah lagi perlu copy lagi tidak? Tidak usah. Karena sudah 1 kali copy untuk beberapa kali paste. Jadi Pak Roman langsung tekan Ctrl V. Ctrl, tekan tahan, V. Nah, lupa kembali lagi geserin. Nah, seperti itu. Ini Pak Roman minimize. Begitu ya. Begitu ya anak-anak ya. Ini untuk copy dan paste di CorelDRAW. Sekarang kita lanjut lagi di halaman 14. Di halaman 14 ini sudah Pak Roman jelasin sekalian tentang di halaman 14 juga ya. Di halaman 14 Pak Roman sudah menjelaskan tentang ikon tempel atau paste. Caranya sama semua ya, di Paint, di CorelDRAW sama di LibreOffice Draw caranya tetap sama. Semuanya gambar harus dipilih dulu. Kalau tidak dipilih dia tidak akan mau. Kalau Ctrl C digunakan untuk copy, kalau Ctrl V digunakan untuk paste.
Begitu ya. Yuk, Pak Arman lanjutkan langsung. Ya, Pak Arman lanjutkan langsung. Itu di halaman 16-17 sudah Pak Arman jelaskan kemarin. Di halaman 16 ya, sudah Pak Arman jelaskan ini, diperhatikan. Menempel, Ctrl V digunakan pada keyboard untuk paste. Yang di halaman 17. Oke, di halaman 17 sekarang kita masuk ke clone dan gandakan. Ya, sebelum masuk ke clone dan gandakan, ini Pak Rohman mau memberikan sama sih. Oke, Pak Rohman lanjutkan ya. Pak Rohman lanjutkan clone dan gandakan. Clone, tulisannya clone dan gandakan duplicate. Ini berbeda Mbak Mas. Kalau clone sama gandakan duplicate. Fungsinya hampir sama seperti salin dan copy. Bedanya perintah ini selain menyalin sekaligus menampilkan. Perintah clone dan duplicate tersembunyi dalam menu. Perhatikan gambar berikut. Lihat. Dapatkah kamu menemukan perintah clone dan duplicate? Ya, bagus. Itu berada di menu edit. Kedua perintah tersebut digunakan untuk membuat salinan secara cepat dan tepat, sehingga kamu akan banyak menghemat waktu. Salinan atau gambar yang dibuat akan tampil di dekat objek asli. Kamu tinggal menggeser ke tempat yang direncanakan. Gini Pak Mas, Pak Arman langsungkan saja ya. Clone dan duplicate. Ini Pak Arman kasih warna aja. Biru, kuning, hijau. Biar untuk membedakannya. Pak Arman kasih warna-warni aja. Sekarang clone dan duplicate. Clone dan duplicate hampir sama seperti copy dan paste. Jadi gini Mbak Mas, ini Pak Arman geserin. Clone dan duplicate itu terletak di mana Pak? Di menu edit. Oh, maaf, sebentar. Di menu edit. Di menu edit itu ada yang namanya clone dan duplicate di sini Mbak Mas. Nah, bedanya sama copy dan paste. Kalau copy dan paste itu kita harus Ctrl C, Ctrl V atau klik copy, klik paste. Kalau kita hanya Ctrl C saja atau copy saja tanpa menekan paste, maka tidak akan muncul gambar itu. Tapi kalau clone sama duplikat ini beda. Ini Pak Roman edit, pilih caranya klik gambar, klik edit, klik clone. Nah, dia langsung muncul. Pak Roman lagi, Pak Roman unduh, Pak Roman unduh. Ya, Pak Roman unduh. Pilih gambar, pakai pick tool, kemudian klik edit, klik clone. Nah, muncul kan? Geserin. Kemudian klik edit, klik clone hanya dapat satu kali. Ya. Jadi yang salinannya ini hanya bisa satu kali. Kemudian kalau Pak Roman klik yang satunya, pilih gambar pertama, klik edit, klik clone. Nah, ini baru bisa seperti ini. Sekarang kita pakai duplicate. Ya, sini duplicate. Klik edit, klik duplicate. Nah, geserin. Langsung muncul Mbak Mas. Ini yang membedakan antara clone, duplicate, copy, dan paste. Klik edit, klik duplicate. Nah, dia akan otomatis menambah. Klik edit, klik duplicate. Nah, seperti ini. Atau di duplicate ini ada yang namanya Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D berarti Pak Roman pakai on screen keyboard dulu sebentar. Ctrl D. Kalau Ctrl C itu digunakan copy, Ctrl V digunakan untuk paste. Kalau Ctrl D, Pak, Ctrl D digunakan untuk duplicate. Lihat, Pak Roman klik Ctrl D. Nah, muncul lagi kan? Lanjut, Pak Roman pindah. Pak Roman pindahkan ini. Pak Roman Ctrl D. Nah, geserin. Lagi, Ctrl tekan tahan D. Nah, muncul lagi. Ctrl tekan tahan D. Muncul lagi seperti ini. Begitu Mbak Mas. Nah, untuk tugasnya hari ini tugasnya praktek untuk mempraktekkan cara copy dan paste di Corel Draw ya. Kita sudah pakai Corel Draw. Pak yang tidak punya Corel Draw, Pak,
yang tidak punya CorelDRAW X5, silahkan bisa di-download di internet, bisa dicari, gitu ya. Jika kesulitan nanti bisa menghubungi Pak Roman yang untuk CorelDRAW-nya. Begitu ya. Pak yang tidak punya laptop sama komputer, Pak. Nah, itu yang membuat Pak Roman tambah bingung gitu ya. Jadi yang tidak punya laptop sama komputer atau laptop komputer bisa di di WA Pak Roman biar Pak Roman tahu siapa aja yang tidak punya. Bagi yang punya laptop, yang punya komputer, mohon tugasnya praktek ini dikerjakan. Jadi tugasnya ini akan kelihatan Mbak Mas. Nanti kalau kamu pakai membuat lagi Pak Roman dibuat aja sama seperti ini. Nanti hasilnya beda, ukurannya beda, ya. Walaupun Pak sama hijaunya sama, kalau kita geserin ya itu beda, ya kan? Jadi kalau clone sama duplikat ini tidak bisa dibohongi. Nanti Pak Roman lihatnya hasilnya Pak Roman akan terlihat, ya. Nanti kalau sudah membuat seperti ini, kemudian klik file, klik save ya, klik Pak Roman lagi, klik file, klik save, kemudian disimpan dulu, disimpannya disimpan di dokumen, dihapus, diganti. Contoh kalau kelas 3A spasi namamu dulu, contoh nama Rohman, spasi copy, paste, clone, duplicate. Nah, kita langsung banyak ini materi hari ini. Copy, paste, clone, duplicate. Ini tulisannya. Kemudian klik save. Nah, klik save. Kalau sudah filenya yang tadi yang di save, ya, filenya tadi di mana? Filenya tadi kan di dokumen. Filenya tadi di dokumen di sini. Tadi namanya 3A Rohman. Nah, 3A Rohman mana? Nah, 3A Rohman ini yang dikirimkan ke Pak Rohman di Google Classroom, ya. Ini yang dikirimkan ke Pak Roman di Google Classroom. Caranya sudah Pak Roman tunjukkan, nanti Pak Roman berikan tutorialnya cara menguploadnya. Begitu ya. Ya, tugasnya hari ini membuat seperti ini, masalah warna bebas, membuat seperti ini, kemudian copy, paste, clone dan duplicate. Begitu ya. Nanti Pak Roman tinggal melihat tulisannya di sini. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, keluar rumah pakai masker. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.